selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Yang pastinya tetap semangat, sehat, dan juga sukacita. Oke adik-adik, dan juga kakak mau nanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah sudah pada mandi belum? Wah, ada yang bilang sudah kah? Oh sudah semuanya, itu ada yang cantik, ganteng-ganteng, wangi-wangi lagi kak. Sudah sarapan? Oh tentu saja sudah kak. Wah, anak hebat semua, anak-anak Tuhan Yesus ya. Dan juga kakak mau mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Sudah? Uang persembahannya? Sudah yang pastinya ya. Dan juga hatinya. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Robi. Untuk itu, kakak Kavina dan juga Kak Robi dan juga Kak Darsi akan menemani ibadah hari Minggu di kelas kecil minggu ini. Untuk itu, untuk memulai ibadah kita, mari adik-adik semua, kakak ajak untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik yang di rumah pada tahu kan semua lagunya? Untuk itu mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Untuk itu adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Oke adik-adik, duduk di kursinya dengan nyaman. Kalau sudah, mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam satu minggu ini. Tuhan Yesus,
Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Robi. Kiranya Engkau Tuhan berkati Kak Robi dalam menyampaikan firman-Mu. Dan juga Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, agar dapat mengerti akan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan tiba saatnya kita membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa? Kak Robi. Untuk itu kita panggil Kak Robi yuk. Panggil Kak Robi, oke? 1, 2, 3. Kak Robi. Oke adik-adik, bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-33. Kisah Para Rasul 5, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-33. Kalau udah, Kak Robi akan bacain bagi kita semua, oke? Kisah Para Rasul pasal 5 6-33 dengan dibawa perikop Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu yang tidak hendak mengagungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Oke, adik-adik, demikian pembacaan Alkitab. Semoga pembacaan firman Tuhan ini bisa membawa kebahagiaan bagi kita semua. Dan berbahagialah kita yang mau mendengar dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Shalom adik-adik. Hari ini bacaannya ada banyak ayat ya adik-adik. Mungkin adik-adik udah capek dengarnya ya. Jadi kita hari ini Kak Robi bakal gak banyak cerita ya. Kak Robi akan coba rangkum biar gak terlalu lama ya ceritanya, biar adik-adik gak bosan dengarnya. Ya adik-adik, nah tema renungan kita hari ini yaitu belajar taat kepada Allah. Ya adik-adik, kita harus belajar ketaatan. Nah adik-adik tahu nggak apa itu taat? Ada yang tahu? Nah kalau ada yang tahu ya bersyukur. Kalau ada yang belum tahu, Kak Robi kasih tahu ya. Kalau taat itu ibarat kalau
tingkatnya itu lebih tinggi dari nurut. Kalau kita turut, nah taatnya di atasnya itu. Kalau nurut di sini, taatnya di sini. Jadi artinya kalau kita taat berarti udah pasti nurut, ya adik-adik. Nah, kita taat itu nggak boleh harus takut atau malu, ya adik-adik. Nah, tapi kalau emang adik-adik salah, ya harus malu ya adik-adik. Nah, harus menyadari kesalahan. Tapi kalau kita taat, ya melakukan, artinya kita nurut, kita lakukan apa yang diperintahkan. Ya adik-adik, nah itulah definisinya taat. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini kita diajarkan untuk taat ya adik-adik. Dalam bacaan kita pada hari ini, para rasul, yaitu Simon Petrus ya, dipanggil untuk menghadap ke mahkamah agama adik-adik. Nah, mereka pada imam-imam besar di mahkamah agama itu menegur Rasul Petrus ini adik-adik. Mereka menegurnya, terus mereka bilang gini, kenapa kamu memberitakan ajaran-ajaran, maksudnya ajaran itu ajaran Injil atau ajaran Tuhan Yesus ya adik-adik. Karena pada saat itu para rasul atau para imam besar itu nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, makanya para imam itu menegur, mengapa kamu menyebar ajaran ini, bahkan sudah tersebar ya adik-adik. Nah, kata Rasul Simon Petrus gimana? Kamu harus lebih taat pada Tuhan dibandingkan manusia ya adik-adik. Kak Robi bacain lagi. Nah, pada ayat 29 ya adik-adik. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, adik-adik ya, jadi Petrus di sini dengan jelas menekankan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah dibandingkan kepada manusia ya adik-adik. Bukan berarti kita nggak taat pada manusia ya. Kita harus taat juga kepada manusia, tapi dengan tanda kutip yang diperintahkan itu hal yang baik ya, selagi itu masih berkenan kepada Tuhan. Pasti harus taatnya itu ya. Yang terutama harus taat kepada orang tua, karena orang tua itu wakil Allah ya adik-adik. Nah, kita harus belajar taat. Terus pada kitab Injil sebelumnya, pada Matius 28 ayat 19 sampai 20 juga sudah mengingatkan tentang amanat agung Tuhan Yesus. Ya, amanat agung Tuhan Yesus. Makanya Simon Petrus dan para rasul menjalankan amanat agung itu. Ada yang tahu amanat agung Tuhan Yesus? Nah, kalau nggak tahu, tugas adik-adik ya, ini nanti biar jadi aktivitas aja di minggu ini. Nanti langsung kirim di grup ya. Nanti adik-adik baca Matius 28 ayat 1 sampai Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya adik-adik. Amanat Tuhan Yesus yang berbunyi kalau nggak salah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya adik-adik. Nah, adik-adik nanti ntar pas akhir ibadah, adik-adik rekam terus kirim ke video WA grup kita ya adik-adik. Oke, nanti Kak Robi nunggu. Adik-adik boleh baca, boleh juga hafal, gak apa-apa. Karena ayatnya kepanjangan, adik-adik baca aja. Ya, sekali lagi dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Itu amanat agung Tuhan Yesus. Jangan sampai nggak tahu loh adik-adik. Ya, oke, lanjut ya adik-adik. Kita harus berani bercerita kepada teman-teman kita tentang kasih Yesus yang merupakan wujud taat kita pada Tuhan. Ya, kalau memang kita benar-benar taat kepada Tuhan, kita harus berani bercerita kepada siapapun, kepada teman-teman kita. Ya, karena itu adalah salah satu wujud taat kita kepada Tuhan. Ya, itu salah satu. Nah, salah satunya lagi itu kita taat pada orang tua ya, taat pada orang tua, orang yang lebih tua ya. Kalau dalam Kristiani orang tua itu orang yang umurnya lebih tua dari kita ya adik-adik ya, walaupun umurnya di bawah kita, tapi kalau orang itu memberitakan kebaikan ya harus didengar ya, harus ditaati. Oke. Nah, kita lanjut lagi.
Yesus mati dan bangkit demi menebus dosa kita ya adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, ia mati dan bangkit demi menebus dosa kita ya. Jadi kita harus bersyukur, kita harus bangga, kita punya Tuhan yang sudah bangkit dan menebus dosa kita dan sudah menjamin kita bakal masuk ke dalam kerajaan surga. Yang penting kita percaya ya. Jadi kita harus percaya seperti apa kata Yohanes 3 ayat 16 ya. Jadi kita harus percaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus terus percaya dan terus bersyukur kita masih punya Tuhan ya. Kita juga harus bersyukur kita masih bisa mengenal Tuhan. Nah, tugas kita harus memberitahukan kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan biar sama-sama diselamatkan ya adik-adik. Jangan takut memberitakan kebenaran ya adik-adik. Nah, yang terakhir kita harus memberitakan bahwa Yesus itu sebagai juru selamat ya, sebagai Tuhan dan juru selamat kita adik-adik. Jadi kita harus memberitakan kepada siapapun itu ya, orang yang belum mengenal Tuhan atau orang yang mungkin teman kita yang mungkin udah mengenal Tuhan tapi udah lupa, kita boleh mengingatkan lagi kepada ia bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi kita nggak boleh berpaling ya, apalagi meninggalkan Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi dimanapun adik-adik berada, Kak Ruby harap adik-adik bisa menjadi terang di setiap dimanapun adik-adik berada ya. Jadilah seperti sebatang lilin yang bisa menerangi seisi rumah ya. Jadi hanya satu lilin terangnya bisa menerangi satu rumah. Nah, adik-adik harus seperti itu dimanapun adik-adik berada. Adik-adik harus bisa menjadi terang atau cahaya di tempat adik-adik berada. Oke? Nah, mungkin dalam cerita mungkin udah cukup cerita Kak Ruby ya, biar adik-adik gak bosan. Nah, Kak Ruby mau mengingatkan sekali lagi untuk aktivitasnya yang tadi ya, adik-adik boleh bacain amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ya adik-adik, nanti bacain, oke? Nah, demikian pembacaan firman Tuhan dan juga perenungannya. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita dalam menghadapi setiap langkah kehidupan kita dan menjalani setiap permasalahan kehidupan dan tantangan yang akan kita hadapi seminggu ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jadi kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan menyanyikan lagu persembahan kita adik-adik ya, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan kita adik-adik ya. Dan sebentar lagi kita akan berpisah adik-adik. Namun sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami, walaupun hanya sedikit Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami agar bermanfaat bagi gereja kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah kami walaupun secara online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah. Berkatilah kami Tuhan,
agar kami bisa mengikuti ibadah infak kami kembali di minggu berikutnya. Tuhan Yesus, berikanlah akan kami kesehatan, berkatilah kakak-kakak layan kami, berkatilah orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, dan juga sahabat-sahabat kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, tiba saatnya kita berpisah. Namun sebelum Kak Darsi, Kak Robi, dan Kak Vina pamit undur diri, adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan adik-adik ya. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak pergi di tempat keramaian jika tidak berkepentingan adik-adik ya. Nah adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, bye.